Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suci Surani dengan NPM 2235 Subput 15. Saya dari kelas 5C. Di sini saya membuat video untuk menjelaskan secara singkat mengenai hasil codingan yang telah saya buat mengenai kriptografi. Nah, pertama itu saya menjelaskan mengenai PHP BN terlebih dahulu. Nah, pada PHP BN ini terdapat tiga hal yang ingin saya jelaskan. Yang pertama itu mengenai request handling. Nah, pada post request handling ini terdapat yang pertama ada action. Nah, action ini dia untuk menentukan apakah proses yang akan dilakukan itu adalah enkripsi atau dekripsi. Lalu juga terdapat key, bit, dan type. Ini untuk inputan kunci enkripsi, ukuran byte, dan jenis algoritma. Nah, pada jenis algoritma ini terdapat tiga lagi, yaitu ada AES, DES, dan triple DES. Lalu yang kedua itu ada encryption dan decryption logic. Nah, pada encryption dan decryption logic ini pertama ada shipper mapping. Nah, shipper mapping itu adalah match yang digunakan untuk memilih algoritma enkripsi berdasarkan tipe. Nah, lalu enkripsi. Nah, enkripsi ini dia menggunakan fungsi open SSL encrypt. Lalu dia menggabungkan initialization vector dengan hasil enkripsi dan menjadikannya dengan base 64. Lalu dekripsi. Kalau enkripsi kan dia menggabungkan. Kalau misalnya dekripsi itu dia memisahkan initialization vektornya dan data yang terenkripsi itu dari inputan base 64 menggunakan OpenSSL decrypt untuk memulihkan data asli atau data dari hasil encryption tadi. Lalu yang ketiga itu ada tab state. Tab state ini dia untuk mengatur tab mana yang aktif, enkripsi atau dekripsinya berdasarkan aksi yang dilakukan atau aksi yang kita lakukan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai front end, di mana pada front end ini terdapat HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, pada HTML ini terdapat form input dan dynamic content. Nah, pada form input ini terdapat dua formulir yang terpisah, itu untuk enkripsi dan dekripsi. Nah, seperti ini, enkripsi, dekripsi. Lalu yang kedua itu dynamic contentnya, di mana ini adalah hasil enkripsi dan dekripsi yang ditampilkan setelah aksi dilakukan. Lalu CSS styling atau untuk style. Nah, pada style ini saya menggunakan dua warna dominan, yaitu hitam dan putih. Lalu penggunaan hover dan transition effect untuk interaktivitas dan navigasi yang menunjukkan tab aktif. Lalu yang ketiga itu JavaScript. Nah, pada JavaScript ini saya menggunakan tab switching untuk event listener yang digunakan untuk mengaktifkan dan menampilkan konten tab yang sesuai. Lalu fungsi utamanya. Nah, fungsi utamanya itu pertama jelas ada enkripsi dan dekripsi. Nah, kalau enkripsi itu untuk mengenkripsikan teks menggunakan algoritma yang dipilih, yaitu ada AES, DES, dan triple DES dengan kunci dan ukuran bit yang diberikan. Kalau misalnya dekripsi itu dia memberikan atau mendekripsikan teks terenkripsi menggunakan algoritma yang sama dengan parameter yang sesuai. Lalu UI interaktif, yang dimana dia memberikan antarmuka informatif berbasis step untuk memudahkan pengguna memilih proses enkripsi atau dekripsi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja dari hasil codingan yang telah saya buat. Nah, di sini kan seperti saya jelaskan tadi, warna dominannya itu ada warna hitam dan putih. Lalu terdapat dua tabel terpisah atau dua file terpisah, itu enkripsi dan dekripsi. Nah, pertama enkripsi. Nah, contohnya itu misalnya saya masukkan nama Suci Suryani. Lalu ininya saya gunakan untuk 3 4 128, oke. Ini KTP saya menggunakan AES. Lalu enkripsi. Lalu untuk uji coba dekripsinya itu kita tinggal kopikan hasil dari enkripsi, copy, lalu dekripsi, copy di sini.
Maka hasil dari yang kita masukkan pas deskripsi tadi akan muncul di tampilan hasil deskripsi yang membuktikan bahwa codingan saya buat itu sesuai dengan yang diberikan. Baik, sampai sini saja penjelasan saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.